Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah dengan kitab Al-Madkhal ila Maqasidus Syariah karya Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah membaca dan memaparkan pengertian mengenai Maqasidus Syariah. Jadi saya sudah menjelaskan hakikat dari apa itu Maqasidus Syariah dan bahwa Maqasidus Syariah itu ada yang bermakna Maqasidul Khitab dan juga Maqasidul Ahkam. Sekilas kita kembali lagi pada pembahasan yang lalu bahwa Maqasidus Syariah itu artinya adalah kehendak yang ingin dituju oleh syariat di dalam nas-nas dan hukum-hukumnya. Jadi syariat itu punya tujuan gitu. Dalam pensyariatan hukum ini tidak sekedar memberikan beban saja kepada manusia untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tetapi juga ada tujuan di balik pembebanan itu. Nah, jadi sebelumnya juga dijelaskan bahwa maqasid itu bisa berasal dari dua sumber, yakni dari syariat dan juga dari manusia, yakni mukallaf. Yang perlu diperhatikan di sini adalah apa maqasidus syariah itu dan bagaimana agar kehendak mukallaf atau maqasidul mukallaf ini harus bersesuaian dengan maqasidus syariah. Dan maqasidus syariah ini bisa terwujud ya kalau dia berada di dalam dunia atau bumi manusia gitu ya. Nah, tetapi seringkali yang dimaksud dengan maqasidus syariah ini adalah maqasidul ahkam, ya kan? Artinya maqasidus syariah adalah kehendak atau tujuan di balik hukum-hukum yang ada di dalam syariat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi dari maqasidus syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Taqsimu maqasidus syariah. Klasifikasi tentang maqasidus syariah. Klasifikasi maqasidus syariah. Maqasidus syariati Maqasidus syariati bima'na hal akhiri alladhi taqaddama dzikruhu yumkinu an-nadhru ilaiha ala nitaqis syariati kulliha. Maqasid syariah dalam maknanya yang terakhir, yakni maqasidul ahkam, maksudnya alladhi taqaddama dzikruhu, yang telah lalu penjelasannya. Yumkinu an-nadhru ilaiha, mungkin saja membahas atau merenungkan ilaiha, terhadapnya, yakni maqasid syariah, ala nitaqis syariati kulliha, dalam seluruh wilayah atau cakupan syariat. Fanakunu hina idzin amama mujmali maqasidiha, maka kita berada di hadapan tujuan syariat yang bersifat global. Nah, kalau kita bicara maqasid syariah secara umum dan itu bisa ada di dalam seluruh wilayah syariat,
maka kita sedang berada atau membicarakan tentang maqasidus syariah secara umum. Wa yumkinun nadru ila janibin muayyanin aw bid'ati jawanibah minasyariati, dan mungkin saja kita melihatnya pada aspek tertentu atau beberapa aspek dari syariat itu. Fatadharu lana maqasidu dzalikal janib, lalu tampaklah bagi kita tujuan dari aspek syariat yang khusus itu. Wa qad nanduru ila kullin min ahkami syariati ala hiddatihi, dan bisa saja kita melihat masing-masing dari hukum-hukum syariat ala hiddatihi secara spesifik, linatabayyana, supaya kita dapat memahami maksudahu, kepada maksudnya, kullun min ahkami syariah al khass bihi, yang khusus untuk tiap-tiap hukum-hukum syariat itu. Atau kita dapat memahami maqasidahu, tujuan-tujuan dari kullun min ahkami syariah, ingkanat, jika ada lahu bagi kullun min ahkami syariah itu maqasidu muta'addidah, tujuan-tujuan yang beragam. Nah, wa ala hadzal asas yumkinuna taqsimu maqasidis syariati ila thalathati aqsamin. Dan berdasarkan penjelasan atau prinsip di atas, kita bisa membagi maqasidus syariah itu ke dalam 3 bagian. Nah, jadi di sini Ar-Rusuni ingin menjelaskan ada 3 macam maqasidus syariah itu, dilihat dari segi cakupan maqasidus syariah tersebut di dalam wilayah syariat. Nah, yang pertama al-maqasidul ammah, tujuan syariat yang bersifat umum, ya. Wahiyal maqasidul lati tammat mura'atuha wa thabatat iradatu tahqiqiha ala sa'idis syari'ati kulliha aw fil ghalibil ammi min ahkamiha. Maqasid ammah itu artinya adalah maqasid yang telah purna mura'atuha, diperhatikannya, bahwa itu harus diperhatikan di dalam memahami hukum-hukum syariat. Wastabatat iradatu tahqiqiha, dan telah tetap iradatu tahqiqiha, keinginan atau kehendak untuk diwujudkannya maqasid itu, ala sa'idi syariati kulliha au fil ghalibil ammi min ahkamiha, di tiap level di dalam syariat atau di dalam hukum-hukumnya, yang hukum-hukum syariat pada umumnya. Wa dzalika mithlu hifdzid daruriyatil khams, dan itu maqasid ammah itu seperti melindungi kebutuhan-kebutuhan primer yang 5. Kebutuhan primer manusia yang 5. Apa saja yang 5 itu? Ad-dini wan nafsi wan nasli wal aqli wal mal. Ad-din, perlindungan terhadap agama atau keyakinan, wan nafsi, dan jiwa atau nyawa, wan nasli, dan bereproduksi, wal aqli, dan perlindungan terhadap akal sehat, wal mali, dan juga perlindungan terhadap harta. Wa mithlu raf'id darari, dan seperti maksud untuk menghilangkan mara bahaya, wa raf'il haraji, serta menghilangkan kepicikan, wa iqamatil qisti bainan nasi, dan menegakkan keadilan di antara manusia, wa ikhrajil mukallafi an da'iyati hawahu, dan membebaskan mukallaf atau manusia an da'iyati hawahu, dari dorongan ego pribadinya. Nah, jadi yang pertama ada al-maqasid al-ammah. Ini adalah tujuan syariat untuk seluruh hukum-hukumnya, ya.
atau pada mayoritas hukum-hukumnya. Jadi seluruh hukum-hukum syariat pasti memiliki tujuan ini, atau mayoritas hukum-hukum syariat pasti memiliki tujuan ini. Apa tujuan syariat yang bersifat umum atau yang bersifat universal itu? Nah, di sini disebut contohnya adalah perlindungan terhadap 5 kebutuhan dasar bagi manusia. Apa saja kebutuhan dasar yang 5 itu? Yang pertama adalah perlindungan terhadap keyakinan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar. Yang kedua, perlindungan terhadap nyawa. Nah, yang ketiga, perlindungan terhadap hak untuk bereproduksi. Ya. Yang keempat, perlindungan terhadap akal. Yang kelima, perlindungan terhadap harta. Kelima hal ini adalah sesuatu yang dibutuhkan secara primer oleh manusia dan itu harus dilindungi. Dan syariat juga bermaksud untuk melindungi hak-hak dasar itu. Selain melindungi 5 hak dasar tadi, syariat juga bermaksud untuk menghilangkan bahaya bagi manusia, menghilangkan kesulitan, menegakkan keadilan, serta membebaskan manusia dari kepentingan atau ego pribadinya semata. Nah, jadi syariat punya tujuan itu. Nah, dalam bahasa yang lebih ringkas, tujuan syariat itu tentu mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudarat. Tidak mungkin ada hukum-hukum syariat yang dimaksudkan untuk memberikan kemafsadatan bagi manusia, tidak ada. Jadi poinnya adalah tujuan universal syariat itu adalah untuk kemaslahatan manusia, dan ini ada di dalam setiap hukum-hukumnya.